Cek, bismillah. Volume tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca tafsir Ibnu Katsir untuk surat Al-Baqarah. Dan insyaallah kita akan membaca mulai dari ayat 130. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun." Wa man, dan barang siapa, yarghabu an, yang dia membenci, millati Ibrahim, ajaran Ibrahim, illa man safiha nafsah, tidak lain adalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya, dan sungguh kami telah memilih beliau di dunia sehingga dijadikan sebagai imam, sebagaimana di ayat sebelumnya, inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, aku akan jadikan kamu sebagai imam bagi seluruh umat manusia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan bahwa beliau di akhirat termasuk di antara orang saleh. Idh, ingatlah ketika, qala lahu rabbuhu, Rabbnya berfirman kepada Ibrahim, aslim, masuklah kalian atau jadilah kamu seorang muslim, atau bisa juga diartikan jadilah kamu orang yang pasrah. Qala aslamtu li rabbil alamin, maka Ibrahim mengatakan, aku pasrah terhadap Rabbul Alamin. Wa wassa biha Ibrahimu, dan wasiat ini diberikan oleh Ibrahim banihi, kepada anak-anaknya. Wa Yaqubu, demikian pula Nabi Yaqub. Bagaimana bunyi wasiatnya? Ya baniya, wahai anak-anakku. Innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim. Baik, sekarang kita akan baca terlebih dahulu tafsir untuk surat Al-Baqarah ayat 130. Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang kafir. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, yaqulu tabaraka wa ta'ala raddan 'alal kuffar. Allah membantah orang-orang kafir. Fima betada'uhu wa ahdathuhu minasyirki billah, terhadap perbuatan kesyirikan yang mereka ada-adakan. Karena perbuatan kesyirikan tidak pernah diajarkan. Nabi Adam gak pernah ngajari, para nabi setelahnya tidak pernah ngajari, Nabi Nuh juga tidak pernah ngajari. Sehingga dari mulai manusia pertama sampai para nabi dan orang-orang soleh setelahnya gak pernah ngajari kayak gini. Maka praktek kesyirikan adalah ibtada'a wa ahdatsal kuffar, merupakan praktek bid'ah dan perbuatan baru yang dilakukan oleh orang kafir karena nggak pernah diajarkan. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Katsir menggunakan ungkapan fima betada'uhu wa ahdatsuhu, perbuatan bid'ah, perbuatan baru berupa kesyirikan kepada Allah yang mereka diadakan oleh orang kafir. Karena tidak pernah diajarkan oleh manusia pertama sampai orang-orang soleh setelahnya.
al-mukhalif li millati Ibrahim al-Khalil, yang menyalahi ajaran Nabi Ibrahim al-Khalil, imamul hunafa, imam bagi orang-orang yang hanif, yaitu jarrada tauhid rabbih, beliau selalu membersihkan tauhid Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Sebab tauhid itu harus dijaga kesuciannya. Apa yang ngotori tauhid? Yang ngotori tauhid adalah perbuatan kesyirikan. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu setengah dari iman. Dan yang dimaksud bersuci di sini adalah mensucikan hati dari kotoran syirik, yang itu merupakan setengah dari iman. Sebab iman itu ada dua bagian, bainal itsbat wan nafy, antara menetapkan Allah sebagai Tuhan dan menolak semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Falam yad'u ma'ahu ghairahu wala usyriku bihi tarfata 'ainin wala asyraka bihi tarfata 'ainin wa tabarra'a min kulli ma'budin siwa wa khalafa fi dzalika sa'ira qaumihi hatta tabarra'a min abihi. Sehingga beliau tidak pernah berdoa kepada selain Allah, tidak pernah berbuat kesyirikan walaupun hanya sekejap mata. Beliau memusuhi semua makhluk yang disembah selain Allah dan anti mainstream dengan masyarakatnya. Anti mainstream dengan masyarakatnya beda sendiri. Sampai beliau bermusuhan dengan bapaknya, karena bapaknya dia mengikuti agama masyarakatnya. Sehingga diceritakan oleh Allah di surat Al-An'am, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun, inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma'ana minal musyrikin. Wahai kaumku, aku berlepas diri daripada perbuatan kesyirikan yang kalian lakukan, dan sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi, hanifan, condong kepada tauhid, dan aku bukan orang musyrik. Dan Al-Hafidz Ibnu Katsir kemudian menyebutkan beberapa ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan bagaimana permusuhan Ibrahim kepada masyarakatnya yang bertahan pada kesyirikan. Dan Anda bisa lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan kondisi seperti itu, beliau minoritas, tapi tegang dengan masyarakatnya. Bahkan pernah beliau mengatakan kepada istrinya Sarah radhiyallahu anha, pada waktu beliau melewati sebuah kerajaan dan beliau sudah tahu kerajaan ini punya penguasa yang suka merampas istri orang, sehingga kalau ada wanita berjalan bareng suaminya, maka istrinya dirampas, dan jika lelaki ini suaminya dibunuh. Maka Ibrahim berpesan kepada Sarah, apabila kamu ditanya tentang siapa aku, jika nanti kamu ditangkap dan ditanya tentang siapa aku, jawab, aku adalah saudaramu. Lalu Ibrahim menyebutkan, karena di muka bumi ini tidak ada orang mukmin selain aku dan kamu. Subhanallah, di masa Ibrahim orang mukmin tinggal 2. Beliau dan istrinya. Andaikan 2 orang ini mati, sudah selesai. Bumi ini kosong dari penghuni yang mukmin. Tapi Masya Allah, walaupun beliau itu minoritas, walaupun beliau itu hanya dengan istrinya yang beriman, tapi berani bersikap frontal dengan kaumnya. Itulah bentuk jihad dalam mempertahankan tauhid. Berani menyatakan kebenaran walaupun sangat beresiko. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa may yarghabu an millati Ibrahim. Ibrahim dengan semua keadaan di atas, di mana beliau adalah ahli tauhid, memusuhi kesyirikan. Maka Allah nyatakan, barang siapa yang membenci ajaran Ibrahim, yaitu membenci prinsip Ibrahim, manhaj Ibrahim, fayukhalifuha wa yarghabu anha, dia menyalahi ajaran Ibrahim dan membenci ajaran Ibrahim, illa man safiha nafsah, berarti dia adalah orang yang membodohkan dirinya sendiri. Artinya begini, kamu kalau tahu bahwa Ibrahim ini adalah manusia pilihan Allah,
Lalu kenapa kau musuhi ajaran Ibrahim? Jika kita sudah tahu dia adalah manusia pilihan Allah, berarti mengikuti Ibrahim adalah jalan menuju surga. Maka menyalahi ajaran Ibrahim, kamu akan mencelakakan dirimu sendiri. Dan perbuatan yang mencelakakan dirinya sendiri berarti dia membodohkan dirinya sendiri. Ai dzalama nafsahu bisafhihi, dia mendolimi dirinya dengan kebodohannya. Dan dia berbuat buruk kepada dirinya dengan meninggalkan kebenaran dan lebih memilih kesesatan, di mana dia menyalahi jalur orang yang telah dipilih oleh Allah di dunia dengan Allah kasih hidayah dan Allah kasih petunjuk kepadanya. Walaupun Ibrahim masih muda, tapi Allah jadikan beliau sebagai khalil. Wa huwa fil akhirati minas salihin as-suhada, dan besok di hari kiamat beliau termasuk orang saleh yang bahagia. Maka ada orang yang meninggalkan jalannya Ibrahim, agamanya Ibrahim, tapi dia lebih memilih jalan kesesatan dan penyimpangan. Tindakan bodoh lebih parah apalagi yang seperti ini. Mas, kalau Anda mau melakukan perjalanan ke Jakarta, itu ada banyak jalur. Ada jalur yang banyak perampoknya, ada jalur yang di situ jalannya rusak, ada jalur yang banyak jurang, ada jalur berbahaya, dan ada jalur yang jalannya mulus, lurus. Tapi kita nggak tahu. Terus kita cuma dikasih panduan, kamu ikuti saja mobil warna putih itu. Itu mobil yang sudah dapat petunjuk, kalau kamu ikuti itu, kau akan dapat perjalanan yang mulus, lurus. Ternyata dia milih jalan yang berbeda. Saya nggak senang sama mobil putih itu. Apalagi sopirnya, benci banget saya sama sopirnya. Karena dia benci sama mobil ini, maka dia milih jalur yang berbeda. Orang kalau membenci orang tertentu, dia tidak akan mau seagama dengan orang ini. Makanya Yahudi membenci Nabi Muhammad SAW, sehingga walaupun beberapa tokoh Yahudi itu mengakui ini adalah Nabi terakhir yang benar, tapi tetap mereka nggak mau milih. Karena berangkat dari apa? Kebencian dalam hatinya. Oleh karena itulah orang semacam ini adalah orang yang melakukan tindakan dolim terbesar, karena tindakan ini akan menjerumuskan dia untuk kekal di neraka. Sebagaimana yang Allah nyatakan, inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya perbuatan kesyirikan adalah zalim yang besar. Baik, lalu siapakah manusia yang disebut membenci ajaran Ibrahim ini? Jawabannya adalah semua orang kafir, terlepas dari latar belakang agamanya. Apakah dia orang kafir ahli kitab maupun orang kafir musyrikin, semua orang kafir pembenci ajaran Ibrahim. Karena Ibrahim gak pernah ngajari kayak gitu. Dan Ibrahim mengajarkan tauhid, sementara semua orang kafir paling anti dengan yang namanya tauhid. Jadi kalau ada orang yang mengajak la ilaha illallah, dibakar itu. La ilaha illallah. Orang kafir itu paling anti dengan tauhid. Mereka paling benci dengan tauhid. Maka semua yang membenci tauhid berarti memusuhi Ibrahim, enggak senang dengan ajaran Ibrahim. Wa qala Abul Aliyah wa Qatadah, kata Abul Aliyah dan Qatadah, nazalat hadhil ayah fil yahud, ayat ini turun berkaitan dengan orang Yahudi. Ahdathu tariqan laysat min indillah wa khalafu millata Ibrahim fima akhadhuhu. Mereka membuat agama yang baru. Mereka membuat ajaran yang baru yang tidak pernah Allah ajarkan. Dan mereka menyalahi ajaran Ibrahim fima akhadhuhu, ketika mengambil sumber, sehingga mereka tidak mengambil dari Ibrahim tapi mereka mengambil dari yang lain. Wa yashhadu li sihhati hadzal qaul, kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir, pendapat ini Abul Aliyah dan Qatadah ada sisi benarnya. Karena didukung dengan firman Allah di surat Ali Imran ayat 67, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah Yahudi, Ibrahim bukan pula orang Nasrani,
Sehingga Nasrani bukan penganut Ibrahim, Yahudi bukan penganut Ibrahim. Walakin kana hanifan muslima, tapi beliau adalah seorang yang hanif. Hanif maknanya apa? Hanif maknanya al-mail, condong. Maksudnya gimana? Al-mail ila tauhid wa tarki syirik. Condong kepada tauhid, punya kecenderungan. Al-mail itu artinya punya kecenderungan. Hanifan berarti dia punya kecenderungan. Karena manusia itu ada 3 keadaan. Pertama, punya kecenderungan terhadap tauhid. Ini yang disebut dengan hanif. Yang kedua, punya kecenderungan terhadap kesyirikan. Ini musyrik. Yang ketiga, manusia hambar. Ini orang sesat. Contohnya siapa, Pak? Agnostis, itu orang hambar. Orang yang punya prinsip agnostisme, sehingga saya nggak melawan, saya nggak membenci agama A, tidak membenci agama B, tapi prinsip saya adalah semua agama itu baik dan saya menerima semuanya. Ini orang hambar. Dia tidak punya kecenderungan terhadap apa? Tauhid. Meskipun dia tidak memusuhi tauhid. Tapi orang ini tersesat. Karena manusia yang kayak gini nggak jelas posisinya. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Dia terombang-ambing di antara ahli tauhid dan ahli syirik. Tidak serong kanan, tidak serong kiri. Dan yang namanya orang yang tidak mau mengakui tauhid tidak akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang muslim harus hanif, artinya punya kecenderungan, jangan hambar. Orang yang hambar tuh kayak gini, Pak. Dia muslim tapi hambar. Terus gimana? Dijak ke tempat ibadah yang lain, ikut. Ucapan selamat ini ringan aja dia mengucapkan, kayak nggak ada beban dosa. Sampai pada satu kondisi, ucapan ini nggak ada hubungannya dengan ideologi. Kata siapa? Masa ngasih ucapan selamat hari raya A nggak ada hubungannya dengan ideologi. Selamat hari raya A, selamat hari raya B. Saat ngasih salam, assalamualaikum. Terus apa lagi? Salam ini, salam ini, salam ini. Semua agama disebutin salamnya satu-satu. Ini orang yang hambar dalam masalah agama. Kamu agamanya apa? Muslim. Terus kenapa kamu tidak condong kepada tauhid? Tapi masih kadang menerima kanan, menerima kiri. Ibaratnya begini. Orang yang punya tabiat yang baik, dia hanya akan menerima makanan yang halal. Dia nggak bakalan mau, Pak, duduk di meja sementara di depannya ada khamr, ada anjing bakar, ada babi guling misalnya. Di saat yang sama juga ada sate kambing. Bagi orang yang fitrahnya masih lurus, duduk di situ, dia suruh makan, ini kamu jangan makan ya. Tapi duduk bareng, ada babi, ada anjing, mungkin ada apalagi bangkai juga, ada darah yang dibuat saren ya. Ada aneka makanan-makanan yang haram dan minuman-minuman yang haram. Tapi ada juga makanan yang halal. Kira-kira dia makan halal tega gak? Bagi orang yang nalurinya masih sehat. Jijik dia. Saya mau makan sate kambing, ingatnya anjing. Kenapa? Karena fitrah dia menolak. Dia lihat kayak gini tuh jijik dia. Dia akan menghindar. Itu contoh orang yang masih punya hanif. Dia orang yang hanif terhadap kebenaran. Jadi dia campur dengan aneka kebatilan. Meskipun kebenaran boleh ada di situ, tidak mau dia. Saya nggak kuat lihat seperti ini, Mas. Apalagi sampai memberikan ucapan selamat untuk hari raya non Muslim, dia nggak sanggup untuk mengucapkannya, karena dia tahu ini bertentangan dengan ideologinya. Makanya aneh kalau sampai ada pernyataan pemberian ucapan selamat itu jangan dikaitkan dengan ideologi. Ini keliru. Sederhana saja. Pada waktu negara Indonesia merdeka, Belanda itu tidak ngasih ucapan selamat.
Tapi mungkin negara-negara yang lain yang mendukung kemerdekaan Indonesia ngasih ucapan selamat. Negara Mesir, negara Saudi, negara-negara yang lain ngasih ucapan selamat. Pakistan, mereka ngasih dukungan. Tapi yang ini karena penjajahnya nggak mau. Kenapa dia nggak mau ngasih ucapan selamat? Karena bagi dia ucapan selamat itu dukungan. Sehingga gimana saya akan mengucapkan kalimat selamat dan ucapan yang semisal untuk sesuatu yang bagi kami itu tidak legal. Dia tidak akan tega untuk mengucapkannya. Ini urusan dunia loh mas. Orang tidak akan memberikan ucapan selamat apabila ini perbuatannya dianggap tidak legal. Karena dia nggak suka dengan itu. Bagi dia saya benci ini, saya nggak suka. Maka dia tidak akan ngasih ucapan selamat. Maka kalau ada pernyataan bahwa memberikan ucapan selamat hari raya kepada orang lain, agama yang lain, itu tidak ada hubungannya dengan ideologi. Ini manusia hambar. Yang tadi dia tidak punya hanafiyah, tidak punya kecenderungan terhadap apa? Tidak punya hanifiyah, tidak punya kecenderungan terhadap tauhid. Makanya bagi dia pemberian ucapan selamat itu nggak ada beban dosa. Mas, orang kayak gini nggak sholat aja merasa nggak berdosa mas. Dia minum khamr mungkin juga merasa nggak berdosa. Karena beban dosa itu hilang disebabkan karena dia adalah orang yang hambar beragama. Karena itu Ibrahim Allah katakan hanifan, beliau adalah orang yang hanif, bukan orang yang hambar beragama. Dan beliau orang muslim, wa ma kana minal musyrikin, dan beliau bukanlah orang musyrik. Inna aulan nasi bi Ibrahim, sesungguhnya orang yang paling berhak terhadap Ibrahim lalladzina tabauhu, adalah orang yang mengikuti beliau, wa hadzan nabi, dan nabi ini, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah kekasih bagi orang-orang yang beriman. Baik. Kemudian di ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, idh qala lahu rabbuh, ingatlah ketika Rabbnya mengatakan kepada Ibrahim, aslim, jadilah muslim. Maknanya kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, amarahu Allah Ta'ala bil ikhlasi lahu wal istislam wal inqiyad. Allah Ta'ala perintahkan kepada beliau untuk ikhlas, untuk tunduk, untuk pasrah dan tunduk kepada Allah. Fa'ajaba ila dzalika syar'an wa qadaran, dan itu direspon oleh Ibrahim dengan respon yang sebenarnya, respon positif. Maka apapun perintah Allah, Ibrahim tidak pernah tidak melaksanakannya, dan Ibrahim berhasil melaksanakannya. Sehingga berhasil secara syar'i dan berhasil secara qadari. Berhasil secara syar'i artinya terwujud dalam bentuk amalan, dan berhasil secara qadari artinya berhasil berupa hasil jadi yang nampak. Sehingga Ibrahim alaihissalam menjadi manusia yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Islam itu ada dua makna. Islam dalam makna umum dan Islam dalam makna khusus. Islam dalam makna umum artinya adalah tunduk kepada semua takdir Allah, dan tidak ada makhluk yang bisa keluar dari takdir Allah. Seluruh makhluk tunduk kepada takdir Allah. Sehingga langit dan bumi mereka juga Islam dalam arti tunduk kepada takdir Allah. Yang kedua, Islam dalam makna khusus. Maknanya adalah tunduk kepada perintah Allah yang sifatnya syariat. Dan Islam dalam makna khusus inilah yang ada konsekuensi nilai dosa dan pahala. Bagi siapa yang mau taat dapat pahala, sebaliknya siapa yang tidak mau taat dapat dosa. Maka ketika seorang muslim dia Islam secara syar'i
dalam arti tunduk kepada perintah Allah dan terlaksana perbuatan itu, berarti dia muslim syar'an wa qadaran. Dia menjadi muslim secara syar'i dan takdiri. Artinya gimana Pak? Secara syar'i artinya dia melaksanakan aturan, dan secara realita itu terwujud. Itu yang dimaksud dengan menjadi muslim syar'an wa qadaran, menjadi muslim secara syar'i dan terwujud dalam amal perbuatan. Dan Ibrahim seperti itu. Wa wassa biha Ibrahimu, kemudian di ayat selanjutnya, di ayat 132. Wa wassa biha Ibrahimu, dan Ibrahim mewasiatkan hal ini banihi kepada anak-anaknya. Yang dimaksud adalah Ibrahim mewasiatkan agama ini, yaitu agama Islam, tunduk kepada Allah semata, kepada anak-anaknya. Karena beliau sangat semangat untuk memberikan kebaikan bagi anaknya dan menjaga mereka ketika beliau mendekati detik-detik wafatnya. Beliau wasiatkan kepada anaknya untuk agama ini dijaga setelah beliau wafat. Inilah yang dimaksud dengan wasiat moral. Karena wasiat itu ada dua. Yang pertama adalah wasiat berupa pesan moral, dan yang kedua wasiat berupa harta. Kalau wasiat berupa pesan moral bisa diberikan kepada siapapun, baik kepada anak maupun selain anak. Kalau wasiat berupa harta tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ala la wasiyata liwarithin. Ketahuilah tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Baik, sekarang wasiatnya Ibrahim di ayat ini wasiat untuk siapa? Anak. Berarti dia wasiat yang mana? Wasiat moral, bukan wasiat berupa harta. Wallahu a'lam. Selengkapnya insyaallah akan kita baca setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabba din da'watita wassalatul qa'imah ati Muhammadan al-wasilatu wa ba'athu maqaman mahmudan allati wa'adta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berkaitan dengan wasiat yang merupakan pesan moral sebelum wafat, Nabi SAW berkali-kali melakukan itu. Di antaranya misalnya keterangan yang disampaikan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kana Nabi SAW yaqulu bi thalathati ayyamin qabla ayyamuta. Nabi SAW pernah bersabda 3 hari sebelum beliau wafat. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi husnudzon kepada Allah. Ini wasiat pesan moral. Beliau juga pernah berpesan, la taj'alu qabri 'idan. Jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Beliau juga pernah berpesan, la'anallahu al-yahuda wan nasara alladzina ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Dan ini jaraknya kurang lebih 5 hari sebelum beliau wafat. Semua itu adalah wasiat pesan moral dari Rasulullah SAW untuk umatnya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan pesan moral seperti ini kepada anak-anaknya sebelum beliau wafat, wa Ya'qub, dan juga kepada Ya'qub. Coba dilihat di mushaf.
Al-Baqarah ayat 132. Kata Yakub di situ bisa dibaca mansub. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaquba. Kalau dibaca mansub berarti Yakub mendapatkan wasiat itu dari Ibrahim. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa qad qara'a ba'dus salafi wa Yaquba, dengan dibaca mansub. Sebagian ulama salaf membacanya mansub, ma'tuf kepada banihi, sehingga sama-sama menjadi orang yang mendengarkan wasiat Ibrahim. Maka berdasarkan cara baca ini berarti Nabi Yakub ketika itu sudah lahir ketika Ibrahim alaihissalam memberikan wasiat ini. Lalu Al-Hafidz Ibnu Katsir membawakan beberapa dalil yang dikutip dari keterangan Al-Qushairi dan keterangan Al-Qurtubi, bahwa sebagian ulama menganggap Nabi Yakub masih hidup atau Nabi Yakub sudah lahir ketika Ibrahim masih hidup. Dan ada yang mengatakan bahwa Nabi Yakub itu terlahir setelah wafatnya Ibrahim. Keterangan Al-Qurtubi, anna Yaquba innama wulida ba'da wafati Ibrahim, bahwa Nabi Yakub itu dilahirkan setelah wafatnya Ibrahim. Namun kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa yahtaju mithlu hadza ila dalilin sahih, dan seperti ini butuh dalil sahih. Lalu beliau merajihkan wadh-dhahir, dan nampaknya yang lebih kuat, wallahu alam, bahwa Ishak melahirkan Yakub ketika Ibrahim dan Sarah masih hidup. Sehingga adanya cucu laki-laki seorang Yakub itu disaksikan oleh kakek dan neneknya. Siapa? Ibrahim dan Sarah. Karena di surat Hud ayat 71 Allah memberikan kabar gembira akan lahirnya Nabi Yakub setelah adanya Ishak. Fabasyarnaha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yakub. Kami berikan kabar gembira kepada Sarah, istrinya Ibrahim, dengan lahirnya Ishak, dan di belakang Ishak ada Yakub. Sehingga di sini Nabi Yakub ketika itu hadir sebagai cucunya Ibrahim, ikut mendengarkan pesan yang diberikan oleh Ibrahim kepada anaknya, yaitu Ishak. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan itu disebutkan jejer. Seperti di surat Al-Ankabut ayat 27. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwata wal kitab. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan di antara keturunannya ada nabi dan punya Alkitab. Wa atainahu ajrahu fid dunya, dan kami berikan pahala untuk Ibrahim ketika di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan di akhirat Ibrahim termasuk orang saleh. Di ayat yang lain surat Al-Anbiya ayat 72 Allah berfirman, wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafilatan, dan kami anugerahkan untuk Ibrahim berupa Ishak dan Yakub sebagai tambahan. Sehingga Ibrahim punya anak laki-laki berapa? Berapa? Cuman 2. Ishak dan Ismail. Sehingga Ishak itu anak tunggalnya Sarah. Maka Sarah diberitahu oleh Allah bahwa setelah Ishak akan ada Yakub. Setelah Ishak akan ada Yakub. Sehingga dari anak tunggal ini akan terlahir anak tunggal lelaki juga, yang bernama, akan terlahir anak lelaki yang bernama Yakub. Dan 2 ini dilihat oleh mbahnya. Ishak, Sarah ketemu Ishak dan Sarah ketemu Yakub. Maka menjadi penyempurna bagi kehidupan, bagi nikmat mereka. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan cucu laki-laki dari anak laki-laki, baru setelah Yakub punya banyak anak, jumlahnya 12. Berasal dari orang yang lama nggak punya anak. Dan alur kenabian berasal dari Ibrahim alaihissalatu wassalam pasca beliau sudah sangat lanjut usia. Sehingga sampai usia sekian puluh tahun beliau nggak punya anak.
Sampai akhirnya Sarah menghadiahkan budak yaitu Hajar, kemudian Hajar melahirkan Ismail di usia sudah tua. Dari mereka lah kemudian turun-temurun lahir para nabi. Baik. Maka terkadang nikmat itu muncul di belakang. Usaha di depan kayaknya kok sulit, susah, nggak ada hasil sama sekali, tapi terus bersabar. Begitu di bagian akhir Allah tampakkan nikmat itu, dan bisa jadi nikmat itu ditampakkan setelah mendekati kematian. Lalu kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa hadza yaqtadi annahu wujida fi hayatihi, dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yakub sudah ada ketika Ibrahim masih hidup, dan beliau juga di antara orang yang membangun Baitul Maqdis sebagaimana yang diceritakan dalam kitab-kitab sebelumnya. Dan disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Dzar, beliau pernah bertanya, "Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali ada?" Qala, jawab Nabi SAW, Masjidil Haram. Kemudian masjid apa lagi? Qala, Baitul Maqdis. Lalu Abu Dzar bertanya, "Kam bainahuma?" Berapa jarak waktu antara keduanya? Qala, arba'una sanah, 40 tahun. Jika yang dimaksud adalah pembangunan Ka'bah di zaman Ibrahim dan pembangunan Baitul Maqdis di zaman Yakub, jaraknya 40 tahun, maka ini sinkron. Sehingga Nabi Ibrahim masih hidup ketika Yakub sudah lahir. Wallahu a'lam. Tayyib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Ini ada pertanyaan. Apakah termasuk orang yang hambar, orang yang tidak mau menjadikan manhaj Ahlus Sunnah sebagai manhaj yang benar? Karena menurut mereka berpegang teguh dengan manhaj Ahlus Sunnah membuat pecah belah. Baik. Ada yang hambar beragama, ada yang hambar dalam bermanhaj. Hambar dalam bermanhaj seperti ini ya. Islamiyah. Pokoknya yang penting semuanya muslim. Terlepas dari latar belakangnya, apakah mau Syiah, mau Mu'tazilah, mau Khawarij maupun yang lainnya, dan seterusnya. Ini nggak benar ya. Karena kalau beda ya kita anggap beda dan kita nilai berbeda. Maka mungkin ada orang yang hambar dalam beragama dan ada yang hambar dalam bermanhaj. Masing-masing tingkatannya berbeda. Ada yang secara beragama dia tidak hambar, dia punya emosi. Emosi beragamanya jalan. Makanya dia nggak rela ketika Islam itu dihinakan, dia nggak rela Al-Quran ditendang-tendang. Di saat yang sama ada orang yang ketika melihat video Al-Quran ditendang, Al-Quran diinjak, nggak ada respon batin. Karena memang dia itu hambar. Sehingga dia melihat Injil dihinakan, biar diam saja. Melihat Al-Quran dihinakan, dia juga diam saja. Karena orang ini hambar beragama. Orang inilah yang kadang menjadi sumber masalah di masyarakat. Sehingga mereka selalu punya proyek, pokoknya kita satukan umat apapun latar belakang agamanya. Dan ini keliru ya. Sehingga mengajarkan prinsip pluralisme, semua agama sama. Ada yang hambar dalam bermanhaj. Bentuk hambar dalam bermanhaj gimana? Dianggap pokoknya yang penting nabinya sama, Tuhannya sama, maka orangnya sama. Padahal bisa jadi punya latar belakang ideologi yang berbeda. Yang satu Mu'tazilah, yang satu Khawarij, yang satu Qadariyah, yang satu apalagi. Lalu kayak sekte yang berbeda kayak gini, latar belakang akidahnya sudah beda. Ini kalau dianggap sama, jelas ini nggak benar. Makanya kita diajarkan keadilan, samakan yang sama, bedakan yang beda. Prinsip itu harus kita pegang, karena dengan prinsip inilah kita bisa tahu dan bisa memberikan sikap. Ini harus disikapi apa sesuai dengan kondisinya. Wallahu a'lam. Apakah pada zaman Nabi Ibrahim ada munculnya ilmu filsafat atau ahlul kalam? Masya Allah. Wallahu alam. Sejarah itu kita tidak tahu ya. Cuman yang kita tahu ada sejarah Yunani.
Dan ada beberapa tokoh filsafat Yunani seperti Aristoteles, Plato, dan seterusnya. Tapi kita tidak bisa memastikan di zaman Nabi siapa mereka ini hadir, mereka ini hidup. Yang jelas, jika ilmu filsafat itu ada jauh sebelum Masehi, berarti mereka sudah ada sejak masa silam, ilmu filsafat itu. Cuman kita tidak bisa memastikan pada waktu filsafat Yunani itu berkembang, itu terjadi di zaman Nabi siapa, karena kita tidak punya bukti ya. Kita serahkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik. Ini panjang nih. Insyaallah besok ya. Tapi mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.